tujuan yang sama, dengan produk yang sama, kan alangkah lebih baiknya jika kita menggunakan ini bahan baku yang ramah terhadap lingkungan, terus kemudian mudah diperoleh dan juga yang mudah diperbarui juga, yang dapat diperbarui. Nah, prinsip atau pengertian dari teknik produksi bersih atau green engineering itu adalah merupakan suatu cara untuk memproduksi bahan baku menjadi produk melalui berbagai proses dengan limbah seminimal mungkin. Jadi gini, kalau misalnya di dalam suatu industri kimia atau di dalam suatu proses reaksi kimia, kan kita pasti memerlukan yang namanya bahan baku menjadi suatu produk. Nah, ketika suatu proses itu, bahan baku menjadi produk, belum tentu semuanya terkonversi sempurna menjadi produk. Dan ketika menjadi produk pun pasti belum tentu hanya ada produk utama. Siapa tahu ada produk samping dan juga limbah yang dihasilkan. Nah, teknik produksi bersih ini adalah bedanya bukan bagaimana kita caranya mengolah limbah yang dihasilkan, melainkan bagaimana kita meminimalkan supaya limbah yang terbentuk ini sedikit ataupun bahkan tidak ada. Atau bisa jadi limbah yang terbentuk ketika dibuang ke lingkungan tuh tidak menjadi suatu masalah besar. Jadi limbahnya aman, seperti yang tadi contohnya. Misal kita menggunakan crude oil sebagai bahan baku untuk aditif dan juga polimer. Limbah-limbah yang dihasilkan tentunya pasti bahan kimia yang bisa jadi berbahaya bagi lingkungan. Sementara kalau kita menggunakan biomass, namanya juga menggunakan biomasa, limbah yang dihasilkan akan lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, itu yang maksud di sini adalah teknik produksi bersih. Selain itu, limbah yang dihasilkan pun, misalnya kita tadi sudah meminimalkan limbah, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa suatu proses produksi pasti menghasilkan limbah. Nah, limbah yang dihasilkan pun bisa diolah dengan menggunakan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan juga recycle. Nah, adapun prinsip-prinsip dari green chemistry atau teknik produksi bersih ini. Apa saja? Yang pertama ada prevention. Ada yang bilang bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Oleh karena itu, di sini kita lebih baik mencegah supaya limbah yang terbentuk ini bisa seminimal mungkin tadi loh, supaya limbahnya tidak terlalu banyak jumlahnya, terus ketika kita buang ke lingkungan juga tidak berbahaya. Misal kita punya limbah CO2, semua manusia di bumi ini kalau bernafas pasti menghasilkan CO2 juga kan. Nah, kalau misalnya pabrik juga menghasilkan limbah CO2, berarti kan kalau dibuang ke lingkungan seharusnya tidak masalah. Benar, limbah CO2 itu memang tidak masalah ketika langsung dibuang ke lingkungan. Tetapi kita juga perlu memperhatikan ketika jumlahnya berlebihan, sesuatu yang berlebihan meskipun itu tidak masalah awalnya, bisa menjadi suatu masalah besar. Oleh karena itu kita juga perlu mencegah supaya limbah yang terbentuk ini berada pada batas yang jumlahnya itu tidak terlalu banyak, batasnya itu normal, tidak terlalu berlebihan seperti itu. Ataupun limbah yang terbentuk ini aman terhadap lingkungan. Misalnya ketika kita masukkan limbah ini, ketika langsung dibuang ke sungai, itu tidak akan meracuni si ekosistem di dalam sungai tersebut, tidak meracuni ikan ataupun tanaman-tanaman yang ada di dalam sungai. Yang kedua adalah atom ekonomi. Kalau atom ekonomi ini berkaitan dengan yang namanya faktor konversi. Jadi ketika suatu proses dalam reaksi kimia, ketika A menjadi B, belum tentu 100 A menjadi 100 B. Di dalam suatu reaksi itu pasti banyak faktor yang mengakibatkan konversinya tidak sempurna. Misalnya dari 100 A hanya ada 70 yang menjadi B. Berarti 30 A ini kan nggak bereaksi atau tidak berubah menjadi B. Masih ada 30 A. Nah, bagaimana 30 A-nya? 30 A-nya ini bisa jadi sia-sia kan? Kita punya bahan baku 100 ternyata cuma jadinya 70. Nah, 30 A-nya kan sia-sia.
Oleh karena itu di sini ada yang namanya faktor ekonomi. Bagaimana kita memaksimalkan supaya konversinya ini yang terjadi dalam suatu reaksi tinggi. Bisa 80, 90, atau bahkan 100%. Cuman untuk mencapai 100 itu memang sangat sulit ya, sangat sulit. Oleh karena itu paling tidak konversinya harus cukup tinggi. Kalau misalnya sampai di bawah 60, di bawah 50, itu kan berarti cukup rendah. Nah, itu kan akhirnya bahan baku kita sia-sia karena tidak semuanya terbentuk menjadi produk. Terus kemudian bisa jadi nanti terjadi reaksi samping. Terjadi reaksi samping nanti bisa terbentuk produk samping. Seperti itu. Yang ketiga adalah gunakan bahan-bahan kimia yang tidak berbahaya atau ramah terhadap lingkungan. Seperti tadi, misalnya ada pilihan setelah iring dengan perkembangan teknologi, kita bisa menggunakan biomasa. Misalnya seperti itu. Dengan membuat polimer dari biomasa mungkin kualitasnya tidak sebagus itu, cuman kan banyak variasi lain. Sehingga ketika kita menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan dengan kualitas produk yang bisa kita sesuaikan sama seperti ketika kita menggunakan bahan baku tadi kayak recycled oil, kenapa tidak gitu ya. Jadi kita kalau menerapkan prinsip green chemistry di sini, selain tadi dilihat dari nilai konversinya, yaitu dari bahan bakunya, kalau bisa yang ramah terhadap lingkungan. Terus kemudian, desain safer chemicals, itu maksudnya itu adalah alat-alatnya, kalau bisa kita mendesain suatu alat itu yang aman. Terus kemudian solvennya juga aman. Maksudnya solvennya aman bagaimana? Misalnya gini, ketika kita mengekstraksi sesuatu, itu kan kita pasti butuh juga yang namanya solven. Nah, solven ini kalau bisa yang aman. Misalnya kita menggunakan solven air, misalnya seperti itu. Ketika kita menggunakan solven air, bisa lebih aman. Misalnya seperti itu. Terus kemudian ada desain for energy efisiensi. Nah, kalau desain for energy efisiensi ini nanti hubungannya dengan katalis. Nanti akan saya jelaskan. Jadi kita ini tujuannya yaitu ingin menghemat energi juga dari produksi bersih nih. Terus kemudian renewable feedstock, ya tadi bahan bakunya kalau bisa yang bisa diperbarui. Kemudian reduce derivatif, kemudian katalis. Nah, kalau katalis ini maksudnya seperti ini. Ketika kita mereaksikan sesuatu, kita pasti butuh yang namanya energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi supaya yang harus dicapai supaya reaksi itu dapat terjadi. Misalnya A plus B bisa terjadi membentuk C ketika mencapai energi aktivasi di 150. A plus B bisa terjadi reaksi menjadi C ketika dia mencapai energi aktivasinya 150. Nah, untuk mencapai 150, kita membutuhkan suhu atau tekanan yang tinggi. Nah, dengan adanya si katalis di sini, dia bisa menurunkan energi aktivasi ini. Yang tadinya 150, dengan adanya katalis, kita bisa menurunkan di 100. Jadi A plus B bisa terjadi membentuk C ketika energi aktivasinya 100 karena adanya katalis. Oleh karena itu, suhu yang saya butuhkan atau tekanan yang saya butuhkan untuk mencapai energi 100 ini tidak terlalu tinggi dibandingkan yang tadi tanpa katalis di 150. Jadi, energinya akan lebih hemat energi. Energinya akan lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan tanpa adanya katalis. Itu yang hubungan antara katalis dan juga energi efisiensi. Atau misalnya masih belum paham nih, maksudnya katalis bagaimana? Misalnya kayak kita merebus air. Bayangkan ketika merebus air, untuk mencapai supaya air itu cepat mendidih, itu kan kita butuh suhu yang tinggi. Misalnya kita dalam waktu suhu yang tinggi, supaya cepat mendidih itu butuh waktu 5 menit. Cuman kalau misalnya kita tambahkan si katalis di dalam air mendidih ini, nah, apinya nggak perlu besar-besar nih, kecil saja. Dengan api yang kecil, itu
sudah bisa mendidih. Dalam waktu 5 menit itu sudah bisa mendidih. Jadi kan energinya akan lebih hemat. Dalam waktu 5 menit, misalnya kita butuh api atau suhu pemanasannya, misalnya kita butuh suhu 90 derajat untuk memanaskan air supaya bisa mendidih. Suhunya 90 derajat, api besar. Nah, ketika ada katalis, kita bisa mendidihkan air ini dengan suhu misalnya 60 derajat. Berarti kita hemat 30 derajat, misalnya gitu. Itu berarti kan ada hemat energi. Itu yang maksudnya dengan katalis dan hubungannya dengan hemat energi. Kemudian berikutnya adalah design for degradation. Itu maksudnya adalah kita menggunakan desain yang alat-alat yang tidak mudah terdegradasi sehingga long time ya, jadi bisa digunakan untuk waktu yang lama. Kemudian ada real time analysis for pollution prevention, jadi pencegahan terhadap polusinya. Dianalisa ya, dilakukan analisa secara berkala seperti itu supaya kan dengan perubahan waktu itu pasti perlu terus dilakukan analisa, tidak bisa disamakan dengan hari ini dengan yang akan datang, sama penanganannya itu belum tentu, bisa jadi berbeda. Kemudian kita juga perlu safety, itu juga perlu untuk mencegah adanya eksiden. Nah, ini ada sejarah pengolahan limbah. Pasif limbahnya atau pasif atau yang zaman dahulu itu tuh limbah langsung dibuang begitu saja tanpa ada diolah, tanpa ada diperhatikan sesuai baku mutu atau tidak, pokoknya langsung dibuang begitu saja ke lingkungan. Kemudian ada reaktif, itu adalah sistem end of pipe. Itu artinya adalah limbahnya langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir. Kok yang pertama itu dibuang begitu saja, nggak tahu di mana. Kalau yang end of pipe itu langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir. Kemudian ada konstruktif atau daur ulang. Jadi ketika sudah terbentuk limbah, limbah itu diolah kembali oleh pabrik tersebut. Ya, ini gambarnya yang hijau ini kan sudah terbentuk limbah di aliran pipa yang mau dibuang ke lingkungan, limbahnya ini diolah kembali. Sementara yang proaktif atau produksi bersih, jadi di sini sebelum dia dibuang jadi limbah, di dalam pabrik ini sudah terjadi proses yang namanya recycle atau didaur ulang lagi. Jadi bukan ketika sudah jadi limbah terus baru dipikirkan, oh ini limbahnya harus diapakan. Bukan seperti itu. Tapi kalau produksi bersih, sebelum jadi limbah kita sudah memikirkan. Sebelum jadi limbah ini kita harus mendaur ulang itu supaya ketika dibuang jadi limbah, limbahnya seminimal mungkin, ramah terhadap lingkungan, sesuai terhadap baku mutu yang ada. Itu ya, itu bedanya antara proaktif dan juga yang konstruktif. Nah, berikutnya yang ini. Berikutnya yang ini, sinergi aquaculture dengan tanaman hidroponik atau aquaponik. Jadi di sini contohnya di dalam suatu sistem lingkungan perikanan, ya kan? Ini ikan ini menghasilkan kotoran. Nah, kotoran-kotoran ini dijadikan suatu fertilizer atau sebagai pupuk atau sebagai nutrien terhadap tanaman. Terus kemudian tanamannya akan jadi sehat kan, terus kemudian tanamannya tumbuh. Nah, tanaman yang tumbuh ini kemudian dimakan kembali oleh ikan. Ini yang namanya proses recycle. Dia belum keluar dari lingkungan ini. Bukan kalau ini berarti dia sudah menerapkan proses gene engineering. Kalau misalnya tidak, bagaimana? Jadi kayak kok misalnya tidak, dia menghasilkan kotoran. Ya udah kotorannya dibuang di sungai, terus kemudian baru dipikirkan kotoran ini mau dibuat apa. Nah, atau kotorannya ini dibiarkan begitu saja karena menganggap ini hanya kotoran belaka, hanya kotorannya ikan saja. Nah, tapi kalau di sini tidak, dia diputer terus. Jadi dari kotoran, dia dijadikan pupuk atau dijadikan nutrien bagi tanaman, terus jadi sumber nutrien bagi tanaman, terus kemudian tanamannya dimakan kembali oleh ikan, begitu seterusnya. Jadi prosesnya itu masih di dalam satu sistem. Itu yang namanya produksi bersih, masih di dalam satu sistem. Bukan berarti kalau misalnya produksi bersih itu bukan berarti ketika dia sudah jadi limbah baru kita pikirkan
di luar sistem ini baru kita pikirkan pengolahannya seperti apa. Itu berbeda ya. Kalau produksi bersih itu masih di dalam satu sistem, yang mana di dalam sistem tersebut kita pikirkan bagaimana mengolah si limbah ini. Ini namanya proses green engineering. Begitu pula yang siklus nitrogen ini. Nah, itu contoh secara umum. Kalau di dalam industri kimia bagaimana? Kalau di dalam industri kimia itu juga ada yang namanya proses-proses green engineering yang sudah beberapa kali atau sudah beberapa pabrik yang sudah menerapkannya. Nah, adapun alat-alat yang dibutuhkan. Kalau tadi saya bilang yang pertama itu adalah green engineering pertama kali, itu yang perlu diperhatikan itu adalah bahan baku. Yang kedua itu adalah alat-alatnya. Alat-alat apa yang bisa kita gunakan untuk menerapkan prinsip green engineering. Yang pertama alat pemisahan. Jadi kita perlu yang namanya pemisahan. Misalnya pemisahan ini bisa berupa centrifuge, kemudian filter, kemudian screening, dan lain sebagainya. Dan ada pencampuran, kemudian ada absorpsi. Kalau absorpsi, ini tujuannya seperti ini. Kayak misalnya kita punya gas hasil buang. Nah, gas hasil buang ini ketika kita buang langsung ke lingkungan, ada sulfurnya, ada H2S-nya, berbahaya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kita perlu menghilangkan dahulu si H2S-nya. Bagaimana cara menghilangkan H2S-nya? Bisa dengan kolom absorpsi. Jadi gas tersebut dimasukkan ke dalam kolom absorpsi, kemudian ada solvent, yang mana solvent ini bertujuan untuk menyerap si H2S ini, sehingga gasnya ketika kita buang ke lingkungan itu lebih ramah terhadap lingkungan. Kemudian ada pula yang namanya pengeringan. Pengeringan ini biasanya menggunakan vacuum dryer atau menggunakan rotary dryer, menggunakan pemanasan. Jadi kayak misalnya ada bahan yang basah, terus kita keringkan, seperti itu. Ada yang namanya evaporasi. Evaporasi ini tujuannya itu adalah untuk meningkatkan konsentrasi atau untuk pemekatan. Jadi untuk menguapkan si H2O itu supaya konsentrasinya lebih tinggi. Kemudian ada destilasi. Kalau destilasi ini terkait dengan yang namanya pemisahan berdasarkan titik didihnya. Nah, ini contohnya, yang tadi kan alat-alatnya, contohnya langsung ke industri pangan. Misalnya di dalam industri pangan, untuk ekstraktor kopi, teh, dan sebagainya, ini adalah kolom-kolom ekstraksi atau kolom-kolom ekstraktor yang bisa digunakan untuk mengekstrak kopi, mengekstrak teh, dan lain sebagainya. Ini contoh gambar alatnya ekstraktor. Ini juga, nah, ini misalnya untuk mengekstraksi zat warna dari bahan alam. Nah, tadi kan saya bilang kalau bisa dari bahan-bahan yang ramah terhadap lingkungan dan dapat diperbarui, yaitu misalnya bahan alam. Terus kemudian ini alatnya bisa menggunakan ekstraktor, misalnya seperti itu. Nah, ini juga ekstraktor. Lalu ada evaporator. Misalnya ini adalah evaporator 4 efek dalam industri yang memproduksi biodiesel. Jadi kayak misalnya biodiesel itu punya konsentrasi tertentu. Nah, untuk mencapai konsentrasi tersebut kan pasti ada perhitungannya sendiri nanti di bagian unit operasi. Terus kemudian kita bisa tahu berapa banyak evaporator yang kita butuhkan untuk mencapai konsentrasi tersebut, misalnya seperti itu. Nah, dengan seperti ini, berarti kan konsentrasinya akan lebih tinggi. Dia tujuannya itu adalah untuk menguapkan H2O ataupun zat-zat lain yang tidak diharapkan di dalam biodiesel ini, sehingga ataupun material-material maksudnya itu seperti zat-zat yang mengotor, inert atau zat-zat beda, inert sama maksudnya adalah zat pengotor yang tidak diharapkan pada biodiesel ini. Jadi itu dihilangkan di sini, dievaporatorkan supaya konsentrasinya lebih tinggi. Misalnya di awal di sini konsentrasinya 80%. Terus kemudian dengan dihilangkan diuapkan si H2O-nya misalnya bisa meningkat jadi 85, terus kemudian 90,
kemudian bisa meningkat lagi jadi 95 misalnya. Jadi biodiesel yang kita peroleh konsentrasinya akan lebih tinggi seperti itu dibandingkan yang awal. Nah, kalau misalnya tanya, kenapa sih kok sampai harus pakai evaporator segala gitu ya? Ya karena gini, daripada kita, maksudnya kan kita ingin memproduksi biodiesel dengan konsentrasi yang tinggi tadi. Nah, sementara kalau misalnya kita merancang suatu proses, misalnya prosesnya nanti kalau untuk memperoleh seperti itu kita butuh solvent yang bagaimana, kemudian kondisi prosesnya misalnya butuh suhu tekanan yang tinggi, terus akhirnya boros energi. Nah, energi yang dibutuhkan ini ternyata lebih tinggi dibandingkan kalau kita menggunakan evaporator. Misalnya dengan evaporator saja, ternyata kalau misalnya dengan kondisi proses yang sedang ataupun yang energi yang rendah saja, kemudian nanti kita evaporatorkan, energinya di evaporator itu tidak terlalu tinggi gitu. Jadi kita bisa lebih memilih seperti ini. Ini kan sudah menerapkan atau membawa prinsip green engineering di dalam proses industri. Adapun kolom distilasi, seperti yang sudah diketahui, bahwa kalau kolom distilasi ini tujuannya untuk pemisahan berdasarkan titik didih. Misalnya di sini ada dua zat, zat A dan zat B. Zat A yang memiliki titik didih lebih rendah, dia akan menguap, terus kemudian dia akan dikondens, kemudian dia akan jadi cairan, terus ditampung di tangki penampungan. Sementara zat B-nya akan jadi zat A atau komponen A dan komponen B akan terpisah, itu ya. Terus kemudian misalnya yang produknya adalah sebagai yang komponen B, yang B ini sebagai produk, terus yang komponen A-nya itu misalnya sebagai produk sampingnya. Nah, terus nanti baru diolah di dalam sini A-nya mau diapakan gitu. Jadi tujuannya untuk pemisahan supaya tidak mencampur gitu. Kemudian ada vacuum belt drying plants. Ini tujuannya untuk mengeringkan bahan-bahan itu, mengeringkan produk-produk kita. Misalnya banyak sekali kan pabrik-pabrik yang membutuhkan ini. Misalnya untuk mengeringkan, misalnya kita produksi kertas. Kan kertas itu dari pulp yang basah, terus kemudian kita keringkan menggunakan dryer, bisa menggunakan vacuum belt atau bisa menggunakan rotary dryer dan lain sebagainya. Selain bahan baku dan juga alat, kita juga perlu yang mendesain yang namanya kondisi proses. Seperti tadi yaitu T dan P, suhu dan juga tekanan, kemudian konsentrasi dan juga laju alir, terus kemudian sarana-sarana pendukung seperti pompa, kompresor, perpipaan, HE, dan lain sebagainya. Kenapa dengan kondisi proses? Bisa menerapkan produksi bersih ya tadi, kalau bisa kita menggunakan kondisi proses yang aman, kondisi yang suhu dan tekanannya yang rendah saja, kemudian seperti itu ya, pokoknya menggunakan kondisi, intinya adalah kita ingin menggunakan kondisi proses yang aman. Terus kemudian ada berbagai macam proses. Ada yang pertama proses batch, kemudian proses continue, dan juga proses semi-batch. Perbedaannya bagaimana? Ketika proses batch, jadi ini misalnya reaktor. Nah, di dalam reaktor ini, kalau proses batch, itu ada komponen A dan komponen B yang masuk ke dalam reaktor ini. A dan B bereaksi selama 1 jam di dalam reaktor menjadi C. Setelah 1 jam, produk C baru akan dikeluarkan. Itu yang namanya proses batch. Yang mana ada umpan masuk dalam bejana atau dalam reaktor atau di dalam sistem, kemudian berlangsung suatu proses selama waktu tertentu, kemudian pada akhir proses, semua bahan dalam bejana ini baru akan dikeluarkan sebagai produk. Ya, yang proses batch, ada A, ada B yang masuk ke dalam bejana, bereaksi di sini selama 1 jam, setelah 1 jam baru dia akan dikeluarkan. Itu yang namanya proses batch. Yang kedua adalah proses continue atau berkesinambungan. Nah, kalau proses continue atau berkesinambungan itu ada
ada A dan B yang masuk ke dalam sini, kemudian mereka bereaksi bentuk C, terus kemudian baru dia akan keluar, langsung keluar. Jadi tidak butuh waktu tertentu. Kenapa seperti itu? Jadi biasanya kalau yang continue itu kita mendesain reaktornya dengan panjang tertentu. Jadi ketika A dan B masuk ke dalam sini, kan dia berjalan kan di sini. Nah, berjalan menuju keluar, menuju pintu keluar dari aliran masuk menuju aliran yang keluar. Nah, selama perjalanan ini mereka bereaksi membentuk produk C, terus kemudian ketika udah jadi produk C dia baru keluar. Nah, itu yang namanya proses continue. Sementara kalau proses semi batch itu adalah ketika ada yang di dalam sini sudah ada A. Di dalam sini itu sudah ada A, terus kemudian kita perlu tambahkan B dalam waktu tertentu. Nah, kemudian mereka bereaksi di dalam waktu tertentu, terus baru sambil dikeluarkan. Jadi kayak berkesinambungan. Jadi semi batch itu ketika gabungan antara proses batch dan juga proses continue. Kalau continue kan ini, jadi ketika ini ada A, terus kemudian dia bereaksi dengan B, terus baru keluar. Kemudian ada A di sini, ada B masuk, dia bereaksi menjadi keluar. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar secara berkesinambungan. Jadi dia ini proses semi batch ini tidak batch maupun tidak continue. Selanjutnya adalah steady dan unsteady. Seperti yang kita ketahui, kalau steady state ini tidak berubah terhadap waktu. Apa maksudnya tidak berubah terhadap waktu? Jadi, dari awal sampai akhir, misalnya kita dari awal sampai akhir kita ingin mereaksikan A plus B menjadi C pada suhu 90 derajat selama 1 jam. Selama 1 jam suhunya konstan 90 derajat, tidak berubah. Itu yang namanya proses steady state. Begitu pula dengan tekanannya. Selama 1 jam, tekanan yang dibutuhkan adalah misalnya 5 bar. Nah, dia ini tekanannya tidak akan berubah. Itu yang namanya steady state. Begitu pula dengan laju alirnya. Misalnya selama 1 jam, atau selang waktu tertentu, itu laju alir yang masuk ke sini dan yang keluar itu sama. Misalnya kita tentukan 50 kilogram per menit, misalnya seperti itu. 50 kilogram per jam, atau 50 kilogram per jam, misalnya seperti itu. Dalam suatu reaktor, kita tentukan laju alirnya 50 kilogram per jam. Ya, dia tetap 50 kilogram per jam, tidak berubah. Itu yang namanya proses steady state. Dia tidak berubah terhadap waktu. Sementara kalau proses yang unsteady state, itu dia berubah terhadap waktu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika awal kita punya suatu A dan B yang masuk ke dalam sini, untuk dapat bereaksi dia butuh suhu 90. Nah, saat awal kan nggak mungkin mula-mula A sama B langsung 90, kan tidak mungkin. Nah, kita perlu lakukan yang namanya proses preheating atau pemanasan. Nah, selama proses pemanasan ini, suhunya akan berubah terhadap waktu. Jadi, misalnya saat awal dia punya suhu lingkungan, yaitu 27 derajat, misalnya seperti itu. Kemudian, selama 5 menit, dari 27 dia naik jadi 30. Terus kemudian selama 10 menit lagi ke depan, dia naik lagi jadi 32. 10 menit lagi, sampai waktu tertentu, dia baru mencapai 90 derajat Celcius. Nah, perubahan suhu per waktu ini, jadi kan pertama 5 menit dia naik, 5 menit kemudian, 5 menit kemudian, 5 menit kemudian. Nah, setiap 5 menit suhunya berubah terhadap waktu. Itu yang namanya proses unsteady state. Atau misalnya tekanannya juga begitu. Tekanan pertama, misalnya pertama kita pakai 1 atm atau 1 bar, terus kemudian nanti naik 1,2, 1,5, begitu terus sampai tekanan yang diharapkan. Itu yang namanya proses unsteady state. Jadi kalau steady itu pada saat kondisinya sudah stabil, terus kemudian dia tidak berubah lagi terhadap waktu. Kalau unsteady itu proses perubahan suhu terhadap waktu ataupun tekanan terhadap waktu.
Adapun persamaan umum dari neraca massa yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu input plus gain min output min konsumsi sama dengan akumulasi. Jadi, kalau tadi kita sudah belajar tentang green engineering, yang mana pertama, yang perlu diperhatikan kalau dalam teknik produksi bersih itu adalah bahan baku, alat, solvent, dan juga kondisi proses. Kemudian, limbah-limbah yang dihasilkan kalau bisa kita menerapkan proses prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan juga recycle. Nah, adapun dari proses-proses yang terjadi, ini pasti kita perlu melakukan perhitungan, yaitu neraca massa. Yang mana di dalam sistem, ini sistem, kemudian ini ada batasan sistem yang di luarnya. Yang di luar sistem atau batas sistem itu ada aliran input 1, aliran input 1 misalnya komponen A, aliran input 2 komponen B, kemudian terjadi reaksi di sini, kemudian akan tergenerasi, akan terakumulasi, akan terkonsumsi, sehingga akan terbentuklah aliran output. Akumulasi terjadi ketika dia terjadi perubahan terhadap waktu atau ketika keadaannya adalah unsteady state. Nah, ini contohnya di dalam proses industri. Jadi ada starch dan juga lignoselulosic biomass atau lignoselulosa biomass. Jadi seperti ini, ada starch, kemudian starch-nya dihidrolisis hingga menjadi berbagai macam gula, yaitu ada glukosa, C5, C6 sugar, kemudian ada C5 sugar. Nah, kemudian di sini ada pula biomasa lignoselulosa. Itu artinya adalah biomasa yang memiliki selulosa dan juga lignin. Selulosanya dihidrolisa sehingga akan terbentuk glukosa, gula, C5C6, dan gula C5. Sementara ligninnya akan masuk ke thermochemical conversion. Nah, lignin dari proses fermentation ini juga akan masuk ke thermochemical conversion. Lignin tersebut kemudian akan dari proses thermochemical conversion ini bisa berubah menjadi panas, kemudian energi, bahan bakar, dan juga bahan kimia yang lainnya. Itu juga jadi pyrolysis oil ataupun syngas. Sementara produknya di sini bisa menjadi produk makanan, makanan hewan, kemudian etanol, dan juga bahan kimia lainnya. Jadi intinya di sini yang ingin saya tunjukkan bahwa selulosa ini ataupun proses difermentasi ini kan menggunakan selulosa. Nah, sementara ligninnya bagaimana? Lignin ini kan menjadi suatu limbah atau produk samping yang tidak diharapkan dalam proses fermentasi gula. Lignin adalah produk samping atau bahan atau limbah yang tidak diharapkan dalam proses fermentasi gula. Sehingga lignin ini kan kita perlu pikirkan nih, sebelum dia keluar menjadi limbah, kita apakan? Nah, ternyata di sini ada solusi, dilakukan proses thermochemical conversion, sehingga ligninnya tidak sia-sia menjadi limbah. Dia bisa langsung menjadi panas ataupun energi. Nah, panas ataupun energinya sendiri nanti bisa digunakan untuk proses-proses fermentasi, atau misalnya pada proses hidrolisis. Kemudian dia juga bisa menjadi syngas, itu kan bermanfaat. Seperti itu. Jadi produk yang bernilai. Jadi dari limbah, jadi produk yang bernilai. Jadi produksi bersih ini gimana kita memikirkan supaya limbah ini jadi produk yang bernilai. Dan juga kita juga punya produk utamanya. Nah, ini contoh juga di proses pembuatan amonia. Jadi ada natural gas. Natural gas di sini kita preheat dan juga dihilangkan sulfurnya karena nanti sulfur ini bisa merusak atau menyebabkan racun bagi katalis. Kemudian masuk ke primary reformer dengan bantuan bahan bakar, dia akan fuelnya, bantuan bahan bakar fuel, dia akan membentuk H2, kemudian ada secondary, di sini juga untuk memaksimalkan terbentuknya H2 dengan adanya udara di sini. Kemudian shift and CO2 removal, shift ini untuk membentuk dari CO menjadi CO2, kemudian CO2 removal itu untuk
menghilangkan CO2-nya. Jadi di sini akan jadi CO2 produk. Kemudian ada metanator dan dryer. Kemudian di sini ada purifier. Ini tujuannya itu sama seperti yang CO2 removal. Tujuannya itu untuk menghilangkan CO2 yang masih terkandung karena kita tidak mengharapkan CO2 itu di dalam reaksinya nanti, dalam sintesisnya nanti. Kemudian di compression, kemudian di sintesis. Sintesis ini kan tadi di sini ada udara. Udara ini kan ada N2. N2 plus H2 yang terbentuk dari primary dan secondary. N2 plus H2 membentuk NH3 produk. Nah, di sini ada pula H2 yang di-recycle ke sini. Jadi kan gini, selama proses ini tidak sepenuhnya H2-nya ini, kan misalnya kita dalam proses sintesis ini butuh H2 yang kan tidak, misalnya kita punya 100, bukan berarti 100-100-nya kita lakukan proses sintesis kan. Jadi kayak misalnya kita selama proses sintesis ini hanya butuh 90 H2. Nah, sementara 10-nya gimana? Daripada dibuang, dia bisa di-recycle kembali, terus nanti bisa digunakan untuk proses lebih lanjut. Terus kemudian ada pun di sini ada yang di-recycle menjadi fuel, terus ada juga ini juga yang dari sintesis di-recycle kembali. Jadi seperti yang tadi saya bilang, selama proses sintesis pun belum tentu semuanya N2 plus H2 ya tersintesis atau tersintesa menjadi 100% NH3. Misalnya hanya 80%. Jadi 20%-nya tidak tersintesa. Dia bisa di-recycle kembali atau bisa digunakan kembali. Terus ada purge, ini tujuannya kan proses recycle ini kan terus-menerus berlangsung. Nanti akibatnya pengotornya akan terakumulasi. Oleh karena itu perlu di-purge, dibuang sini. Seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang teknik produksi bersih, yang mana kita di sini untuk mengolah si limbahnya kalau bisa menggunakan prinsip yaitu recycle ataupun reduce, reuse, dan recycle. Terus kemudian di sini yang akan kita bahas yaitu produk separasi dan juga recycle. Kenapa butuh diseparasi seperti yang saya bilang? Kayak tadi, kayak di pabrik gula, itu kan ada selulose sama lignin. Itu perlu diseparasi dulu, dipisahkan dulu, supaya selulosnya jadi produk utamanya, sementara ligninnya, produk samping ini bisa diolah lagi lebih lanjut. Nah, itu perlu yang namanya produk separasi dan juga ada yang namanya recycle atau dikembalikan lagi. Karena selama proses, ingat selama proses tidak selalu sempurna reaksinya. Sehingga daripada sayang nih kita buang-buang bahan utama, kita perlu yang namanya proses recycle. Kalau overall conversion, ini tuh artinya adalah konversi secara keseluruhan dari input sampai ke output di dalam satu sistem yang sama. Sementara kalau single pass conversion ini hanya pada reaktornya saja. Misalnya di dalam suatu proses itu ada reaktor dan juga ada separator. Nah, kalau overall itu dari yang input ke reaktor sampai yang output ke separator. Sementara kalau single pass conversion itu hanya yang konversi di dalam reaktornya saja. Paham ya bedanya? Kalau overall dari yang secara keseluruhan sistem dari input sampai ke output. Kalau single pass conversion itu hanya di reaktornya saja.